Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa lagi. Selamat pagi, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam siaran tunda melalui live streaming hari ini 28 Maret 2020, hari Sabtu. Dan kita diberkati oleh Tuhan dengan keadaan yang baik dan kita bisa berjumpa lagi saat ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan membahas sebuah renungan yang kita ambil dari firman Tuhan, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Ayat-ayat di dalam Matius ini sungguh merupakan suatu yang sudah sering kita dengar. Tetapi baiklah sekali lagi kita membahasnya dan kita mengambil berkat-berkat dari apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Ayat 14 sampai dengan 16 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ini memberikan suatu arti kepada kita, saudaraku, bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita berstatus menjadi anak-anak Allah. Sedangkan Allah itu sendiri adalah terang, maka kita juga boleh menggunakan suatu predikat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Dan kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan di dalam masyarakat ini tentu kita harus tampil sewajarnya. Dan kita tidak dapat menyembunyikan diri dari penampilan kita sehari-hari. Ayat 15 mengatakan, "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah." Ini memberikan suatu arti kepada kita, saudaraku. Sebelum kita terpancar terang kita keluar, maka seharusnya ada bukti-bukti yang lebih dahulu bisa kita tampilkan, yaitu kita menjadi terang di dalam sebuah rumah atau rumah tangga kita. Dan katakan di sini, lagi pula tidak ada orang menyalakan pelita kemudian ditutup dengan gantang. Itu suatu perbuatan yang sangat bodoh. Gantang itu, saudaraku, bisa juga berbicara tentang bisnis kita. Oleh karena pada zaman itu, gantang itu selalu dipakai untuk alat pengukur. Pengukur beras, pengukur volume air, dan volume segala macam yang diperjualbelikan di pasar atau dimanapun. Itu biasa mereka menggunakan takaran gantang itu. Dalam arti sesungguhnya, saudaraku, bisa saya mengatakan bahwa sebagai seorang anak Tuhan, di dalam berbisnisnya, jangan sampai pekerjaan atau profesi atau bisnis seseorang anak Tuhan itu mematikan cahaya, mematikan terang dari pelita yang kita miliki. Sehingga penampilan seorang anak Tuhan itu dalam terang Allah itu terang juga di dalam pekerjaan, dalam profesinya, dan lain sebagainya. Terutama di dalam rumah tangganya. Ada ayat yang lain dari Markus mengatakan bahwa tidak ada orang itu menyalakan pelita kemudian ditaruh di bawah tempat tidur. Itu juga perbuatan yang bodoh. Tempat tidur itu pasti berbicara tentang kehidupan nikah. Kehidupan nikah itu harus terang, diterangi oleh cahaya pelita itu. Bukan pelita itu ditaruh di bawah kolong tempat tidur, sehingga kehidupan nikah itu gelap. Tidak nampak kemuliaan Allah di dalamnya.
Ini sungguh merupakan suatu yang bisa kita ambil dari maunya Tuhan untuk kehidupan kita yang dikatakan sebagai anak-anak terang, sebagai terang dunia. Kemudian ayat yang ke-16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini merupakan tugas kita, saudaraku. Sementara kita diperkenan oleh Tuhan untuk menyandang sebutan sebagai anak-anak Allah atau anak-anak terang, maka kita punya kewajiban untuk menyaksikan dari terang Tuhan itu sendiri. Masalahnya di sini, saudaraku, saya ingin menjelaskan juga dari mana kemampuan kita ini untuk menjadi anak-anak Allah atau anak-anak terang ini. Kita melihat, saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-9 dan seterusnya, yang mengatakan demikian, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang, itu dulu ditulis sedang, tapi kita tahu bahwa itu sudah datang ke dalam dunia ini. Siapa itu? Yesus. Yang setiap hari Natal kita peringati. Kehadiran Allah di bumi ini di dalam wujud manusia. Yesus itu sudah ada dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini sungguh ironis, saudaraku. Inilah kehidupan kita masa lalu. Kita tidak mengenal tentang Yesus. Kita tidak mengenal tentang Allah. Kita adalah bangsa kafir yang sama sekali tidak mempunyai Allah. Dan hidup kita jauh dari kebenaran. Tapi oleh karena Yesus itu hadir dan Dia menghampiri kita, maka kita bisa mengenal Dia dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat yang ke-11, Ia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya ini adalah Israel, suatu bangsa yang disayang oleh Tuhan, yang diberikan perhatian dan janji-janji dari surga. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini lebih ironis lagi. Orang yang dikasihi, tetapi orang itu justru menentang Yesus. Dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ayat 12, saudaraku. Ini ada sangat erat kaitan dengan kita. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, yang menerimanya, diberinya kuasa atau diberi kemampuan, diberi kesempatan. Untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tentu, saudaraku, banyak orang yang rancu di dalam menyelesaikan pengertian ini. Banyak orang menganggap bahwa Allah itu melahirkan kita secara biologis dan lain sebagainya, sehingga kepada mereka yang kurang memahami, mereka justru mengolok-olok peristiwa ini. Tetapi ayat 13 itu sungguh menjelaskan kepada kita, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi jelas, saudaraku, kelahiran baru kita bukan kelahiran secara jasmaniah, tetapi kita dilahirkan baru
di dalam tabiat-tabiat yang baru, menjadi anak-anak Allah, dan Allah itu sendiri terang adanya. Kalau kita mau tahu, saudaraku, apa betul kalau kita ini menjadi anak-anak Allah itu bisa juga disebut anak-anak terang? Pasti firman Tuhan akan membuktikan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Di sana jelas mengatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dari ayat ini, saudaraku, kita bisa menyebutkan bahwa Allah itu juga terang. Oleh sebab itu, jikalau kita menjadi anak-anak Allah, maka kita juga menjadi anak-anak terang itu. Definisi terang itu apa? Itu kan sering orang juga mempertanyakan. Definisi terang itu, saudaraku, segala sesuatu yang nampak, itulah terang. Di dalam Efesus 5 ayat 13, di sana dikatakan, segala apa yang nampak, itulah terang. Oleh sebab itu, saudaraku, kita mempunyai suatu kewajiban untuk menyaksikan terang Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena tidak mungkin tersembunyi, tetapi terutama kita menjadi terang di dalam keluarga kita. Kalau seorang suami menjadi terang bagi istri dan anak-anaknya, bagi seorang istri juga menjadi terang bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Kalau mereka juga sudah lanjut usia, mereka menjadi terang bagi segala keturunan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ini sungguh-sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi umat orang percaya, saudaraku. Sehingga kita mempunyai suatu tugas yang sangat mulia, mempunyai satu kewajiban yang mulia yang harus kita lakukan. Kita membaca, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang kelima, di dalam ayat yang ke-14. Efesus 5 ayat 14. Itu sangat membuat suatu alert, suatu perhatian, suatu sikap untuk kita mengambil sikap yang tepat sebagai anak-anak Allah untuk menyaksikan tentang kebenaran Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi kita tidak lagi di dalam suasana kematian dosa. Tetapi kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Dia mau bercahaya di dalam kehidupan kita. Dia mau menjadi sesuatu yang harus kita bawa di dalam kehidupan kita. Untuk kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 15 dari Efesus 5 ini mengatakan, karena itu, perhatikan dengan seksama. Tuhan meminta kita memperhatikan itu dengan sangat seksama. Bukan memperhatikan dengan sambil lalu, bukan itu maksud Tuhan. Tetapi Tuhan menugaskan kepada kita untuk kita memperhatikan dengan sepenuh hati. Apa yang perlu kita perhatikan? Bagaimana kamu hidup? Jadi perhatian itu, saudaraku, memperhatikan kelakuan kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang yang bebal. Orang bebal ini, saudaraku, lebih celaka dari orang bodoh. Kalau orang bodoh itu diberitahu, diajari,
kemungkinan dia bisa jadi pintar. Tapi kalau orang bebal, saudara, ini adalah orang yang mengeraskan hati. Apapun yang kita lakukan kepada dia, maka orang ini tidak pernah berubah dengan pendiriannya yang bebal. Oleh sebab itu Tuhan wanti-wanti pesan, saudaraku, jangan seperti orang bebal, tetapi menjadi orang yang arif. Kalau saya boleh mengutip satu cerita, saudaraku, ada orang bebal dan orang arif. Ini terjadi pada orang yang bernama Nabal. Dan istrinya dikatakan seorang istri yang arif. Nabal ini orang yang sangat bebal, sehingga dia tidak mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Dia tidak mempedulikan kebaikan orang. Sehingga pada saatnya Tuhan membalaskan kebebalan itu. Dia mati oleh karena terkejut oleh segala apa yang sudah dia perbuat itu, mendatangkan mara bahaya yang sangat besar bagi kehidupannya. Menjadi orang arif, saudara. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita, saudaraku, menyadari bahwa hari-hari yang kita hadapi ini, saudaraku, merupakan hari-hari yang jahat, tetapi kejahatan itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyaksikan tentang kebaikan, menyaksikan tentang keadilan, menyaksikan tentang kebenaran. Inilah, saudaraku, tugas dari anak-anak terang atau anak-anak Allah yang hidup. Kita melihat, saudaraku, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Kita melihat dalam Efesus 5 ini, dalam ayat yang ke-7, itu mengingatkan kepada kita bahwa asal-usul kita ini, saudaraku, berasal dari kegelapan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita diselamatkan dan kita masuk di dalam terang Allah. Bahkan kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang yang mempunyai kemampuan dan kewajiban untuk menyaksikan tentang segala kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Efesus 5 mengatakan, sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka di sini dimaksudkan, saudaraku, adalah keadaan kita yang lama. Kita tidak ada lagi hubungan dengan keadaan kita yang lama. Keadaan di dalam kegelapan. Kita sekarang adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Ayat yang ke-8. Memang dulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mengapa? Karena, ayat yang 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, 1, 2, keadilan, 3, kebenaran. Orang yang hidup di dalam terang, saudaraku, tidak mungkin dia tidak berbuah. Kalau kita tidak berbuah dari kebenaran, keadilan, kebaikan, maka sesungguhnya kita perlu mengoreksi lagi kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita ini betul-betul di dalam terang Tuhan? Oleh karena terang itu, saudaraku, akan berbuah buah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari kita, saudaraku, kupas satu persatu apa yang dimaksudkan dengan buah-buah di terang ini, supaya, saudaraku, paling tidak kita boleh mengenal apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua.
ayat yang 12 sampai 15. Firman Tuhan mengatakan, miliki cara hidup yang baik. Di buah itu, kebaikan itu, saudaraku, menjadi sikap hidup kita. Miliki cara hidup yang baik. Mana? Di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Pada waktu itu, saudaraku, orang-orang Kristen, saudaraku, banyak bergaul dengan masyarakat-masyarakat yang katakanlah bukan seiman dengan mereka. Kita orang Kristen, masyarakat, bukan kita hanya kumpul kepada orang-orang Kristen pada khususnya, tapi secara umum kita ini kumpul dengan masyarakat yang berbagai-bagai agama, berbagai-bagai kepercayaan, berbagai-bagai paham dan budaya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan mengatakan miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang bukan hanya seiman dengan kita, tapi majemuk dikatakan supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana. Fitnah itu selalu, saudaraku, selalu datang. Yang buat orang-orang yang tidak memahami. Mungkin kita dianggapnya sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang durjana, orang yang durhaka, dan lain sebagainya. Kita bisa memaklumi itu, dan kita tidak perlu marah-marah dalam hal ini. Karena kita juga dulu melakukan hal yang sama. Tetapi di dalam hal ini, saudaraku, Tuhan mengatakan apabila fitnah itu datang, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah itu melawat mereka. Kita perhatikan ini, saudaraku. Mereka tidak akan selalu di dalam keadaan yang semacam itu. Pada saatnya Allah akan melawat mereka. Dan mereka akan lebih cepat menerima lawatan Allah. Oleh karena kita mendahului dengan kesaksian-kesaksian kehidupan kita. Betapa pentingnya sikap kita di hadapan mereka. Kemudian, bukan hanya kepada masyarakat pada umumnya, tetapi juga kepada pemerintah. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, di dalam hal ini kepada pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saudara, saat-saat inilah saatnya kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah yang hidup, kita menunjukkan partisipasi kita kepada pemerintah, kepada negara dan bangsa ini, yang kita tahu nyata-nyata bahwa bangsa dan negara ini terancam oleh wabah yang terkenal, wabah virus corona. Pemerintah tidak minta sesuatu yang berat bagi rakyat. Hanya diminta tenang dan ikut berpartisipasi untuk memutuskan rantai penularan dari virus yang jahat ini. Hanya itu. Tapi seringkali juga kita punya dalih-dalih yang lain. Atas nama iman, kita melakukan sesuatu yang tidak taat kepada pemerintah. Saudara, pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Tetapi pemerintah minta kita untuk sementara waktu berpartisipasi kepada usaha pemerintah ini untuk melindungi rakyatnya, untuk melindungi masyarakat. Bagaimana
apabila kita tidak mentaati. Betapa jahatnya kita ini. Maka kita tidak layak lagi disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Kita tidak bisa menyaksikan terang itu dalam perbuatan-perbuatan ini. Saudara, itu merupakan suatu kebaikan. Sekarang kita melihat apa yang dikatakan tentang keadilan. Keadilan ini, saudaraku, mulai dari dalam rumah tangga kita sendiri. Ada 2 ayat yang akan saya sodorkan kepada kita semua. Dan semoga 2 ayat ini bisa mewakili dan bisa membuka suatu pengertian hidup kita. Bagaimana kita harus bersikap adil pertama-tama di dalam keluarga sendiri. Ayat 1 dari 1 Petrus 3 mengatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduk kepada suami. Mengapa kita harus tunduk kepada, para istri harus tunduk kepada suami? Apakah kalau istri itu tunduk kepada suaminya, maka istri itu akan diinjak-injak? Tidak demikian, saudara. Tidak demikian. Seorang istri yang saleh, seorang istri yang konsisten, dan dia berkomitmen atas kedudukannya, maka Allah itu akan melindungi dia. Istri-istri tunduklah kepada suami. Mengapa? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Tuhan atau tidak taat kepada firman, mereka itu juga tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Saudara, dalam hal ini istri adalah pihak atau wadah yang lemah. Tetapi di dalam wadah yang lemah ini mendapat perhatian secara khusus dari Allah, dan Allah mau untuk memberikan suatu kewibawaan yang tersendiri, yang sangat spesifik kepada seorang istri. Sehingga tanpa perkataan, tanpa bantah-bantah, tetapi istri yang baik di dalam Tuhan mempunyai kewibawaan. Bukan untuk mengalahkan suaminya. Tidak, saudaraku. Di dalam Tuhan itu tidak ada kalah menang. Tetapi semua menang di dalam Tuhan. Dikatakan suami yang tidak mengerti firman atau yang tidak menuruti firman Tuhan, maka ia akan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dari kelakuan seorang istri itu, saudaraku, akan memberikan suatu kemenangan kepada suaminya. Dan ada ayat lain yang mengatakan supaya doamu jangan terhalang. Sehingga 2 orang yang bersekutu di dalam Tuhan, maka Allah hadir di tengah-tengah pasangan suami istri itu, dan segala doa mereka yang mereka pohonkan itu tidak terkendala, tidak akan terhalang. Ini untuk istri. Dan kemudian sebaliknya untuk suami, saudaraku, pada ayat yang ke-7 dari 1 Petrus 3 ini mengatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ini sebagai suami, saudaraku, Tuhan memperingatkan kepada kita supaya kita hidup menghormati istri itu. Oleh karena istri itu adalah bagian terbaik dari kehidupan manusia. Istri itu sebagai penolong, bukan pembantu. Jangan diperlakukan dia sebagai pembantu, tetapi sebagai penolong yang setara dengan seorang suami dan sepewaris dari kerajaan surga. Di hadapan Allah, seorang suami terhadap istrinya adalah sama. Mereka semua adalah anak-anak Allah, anak-anak terang
dan mereka mendapat warisan yang sama dari kerajaan surga. Saudara, selanjutnya kita akan melihat tentang benar. Itu tadi tentang keadilan, tentang kebenaran. Kebenaran ini, saudaraku, sangat berkaitan dengan moral kita. Moral itu akan segera nampak dari apa yang kita bicara. Pikiran, perasaan kita akan terlahir di dalam perbuatan. Perbuatan yang paling sering kita lakukan ialah di dalam hal kita berkata-kata. Ini merupakan sesuatu yang mencerminkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Maka segala apa yang tidak benar itu akan tampak dari apa yang kita katakan. Demikian juga kebenaran itu akan tampak dari siapa yang mengatakan mempunyai pikiran dan perasaan yang baik. Kita melihat, saudara, ayat yang ke-10 di dalam 1 Petrus 3, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Orang yang mencintai hidup, dia akan berjaga-jaga dengan pikiran, perasaan, dan ucapan-ucapan yang tidak membahayakan dirinya. Dan mau melihat hari-hari yang baik. Ucapan-ucapan kita, saudara, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk hidup kita masa kemudian. Ucapan yang kita katakan, yang pernah kita perdengarkan kepada orang lain, itu tidak hilang, saudara. Ada orang-orang yang mengingat apa yang kita katakan. Maka dengan perkataan kita, maka jati diri kita terbuka. Dan ini menentukan nasib kita pada masa depan kita. Sehingga Tuhan mengatakan ini, saudara, mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Apa yang harus dilakukan? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Jangan sekali-kali, saudaraku, pikiran dan hati kita dipenuhi oleh perkataan atau perasaan-perasaan yang jahat. Kita harus berjuang di dalam nama Yesus. Oleh karena kita sebagai anak-anak terang, tidak ada bagian, tidak ada tempat di dalam pikiran dan hati kita suatu perkara yang jahat dari iblis. Sehingga apa yang kita katakan selalu yang baik, yang berasal dari Tuhan, yang memenuhi kehidupan kita. Jaga lidah kita terhadap perkataan-perkataan jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Menipu ini, saudaraku, sebagai gambaran adalah Firaun, adalah sifat dari iblis. Iblis itu bapak segala penipu. Dan ia pembunuh manusia pada mulanya. Kalau kita ngomong, saudaraku, aku ada di dalam terang Tuhan, tetapi bicaranya selalu terisi dengan penipuan-penipuan, kebohongan. Suami bohong istri, orang tua bohong anak, anak bohong kepada orang tua, dan itu seterusnya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia untuk masa sekarang dan untuk masa yang mendatang? Tidak mungkin itu terjadi. Oleh sebab itu Tuhan memesankan kepada kita, jangan lidah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat, dan bibir kita jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang berisi dengan penipuan dan kebohongan. Ayat yang ke-11, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Inilah, saudaraku, tiga yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai buah terang. Terang itu
kita hanya bisa peroleh pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka di saat kita menerima Dia, maka Allah memberikan kemampuan kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang dilahirkan bukan melalui darah dan daging, tetapi roh kita dibaharui menjadi anak-anak Allah yang baik, yang hidup. Dan kita mempunyai tugas untuk menyaksikan terang itu di tengah-tengah masyarakat. Menyaksikan terang itu di dalam kita bernegara, berbangsa, bertanah air. Menyaksikan terang itu di dalam keadilan kita, menyelenggarakan rumah tangga kita masing-masing. Dan kita menyaksikan terang itu di dalam perkataan-perkataan kita, di dalam tingkah laku kita yang benar, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Kita mempunyai tugas yang luar biasa, saudaraku. Bangun dari tidur, bangkit dari kematian. Tuhan mau bercahaya atas kita. Itulah tugas-tugas kita, saudaraku, di masa-masa kegelapan ini. Dunia membutuhkan kehadiran kita. Bukan untuk mempertambah kekeruhan di dunia ini, tetapi menjadi terang. Dan definisi terang itu, semua yang nampak itu adalah terang. Inilah yang bisa kita sharingkan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati firman yang kita dengar, dan kita boleh mengembangkan segala apa yang sudah kita dengar di dalam hati kita, pikiran kita, dan segala kelakuan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami telah memanfaatkan kesempatan yang sudah Engkau berikan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih jikalau Engkau memberikan kami kepercayaan untuk menjadi terang-Mu di dunia ini, supaya kehidupan kami boleh menjadi saksi atas buah-buah dari terang yang kami lakukan, yaitu kebaikan, keadilan, kebenaran. Senyampang kami masih hidup di dalam dunia ini dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati segala aktivitas kami di dalam waktu-waktu yang selanjutnya di hari ini, bahkan di dalam semua hari yang sudah Engkau karuniakan bagi kami. Biarlah kami hidup di dalam terang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.